warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Nurunisa dengan NIM 430402500056. Saya dari Prodi Psikologi Islam Fakultas Dakwah UIN Salatiga. Nah, di video saya kali ini saya akan mereview film tentang yang berjudul Miracle in Cell Number 7. Nah, jadi ceritanya itu menceritakan tentang seorang ayah bernama Lee Yong-gu yang memiliki keterbelakangan mental dan kemampuan berpikirnya tidak secepat orang pada umumnya. Tetapi ia adalah ayah yang sangat menyayangi putrinya yang bernama Yesung. Yong-gu memiliki impian membelikan tas yang diinginkan Yesung. Tas yaitu tas bergambar Sailor Moon. Pada suatu hari, Yong-gu bertemu dengan anak perempuan. Dia melihat anak itu ingin membeli tas yang sama dengan Yesung putrinya. Nah, anak itu tuh anak dari seorang komisaris polisi. Nah, anak itu berbicara kepada Yesung bahwa ia akan menunjukkan toko yang menjual tas tersebut. Tetapi di tengah perjalanan anak itu malah terpeleset dan kepalanya terbentur batu sehingga ia meninggal dunia. Nah, pada saat itu Yong-gu sangat panik. Nah, pas panik itu Yong-gu tuh memberi nafas buatan, tetapi orang-orang malah salah tanggap melihatnya. Orang-orang malah melihatnya dan mengira bahwa Yong-gu telah memperkosa dan membunuh gadis tersebut. Karena kan Yong-gu memiliki gangguan intelektual yang tidak bisa menjelaskan situasi dengan baik, maka orang-orang mengira dia itu telah membunuh dan juga memperkosanya, sehingga ia dipenjara. Nah, ia dipenjara dan dimasukkan di dalam sel nomor 7 yang berisikan orang-orang yang berbahaya. Pada awalnya orang-orang itu sangat membenci Yong-gu, kayak malah membuli Yong-gu karena mereka mengira bahwa Yong-gu itu melakukan hal keji terhadap anak kecil. Nah, tetapi selang berjalannya waktu, para narapidana melihat ketulusan hati Yong-gu dan kebaikannya, sehingga mereka percaya bahwa Yong-gu tidak bersalah gitu, teman-teman. Nah, pada saat itu para narapidana kayak ingin mempertemukan Yong-gu dengan anaknya Yesung. Tapi mereka dengan menggunakan cara licik, yaitu menyelundupkan anaknya ke dalam sel. Nah, setelah anaknya sudah diselundupkan, para narapidana senang karena melihat Yong-gu telah bertemu kembali dengan anaknya. Anaknya membawakan kebahagiaan bagi semua narapidana. Walaupun bukti tidak kuat, tetapi para jaksa dan juga polisi tetap menyuruh Yong-gu tetap suruh kayak ngaku bersalah karena demi menutupi kesalahan aparat. Dengan keterbatasan mentalnya, ia dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan palsu, sehingga Yong-gu dijatuhi hukuman mati. Sebelum dieksekusi hukuman mati, Yong-gu berpesan kepada anaknya yang bernama Yesung bahwa Yesung harus menjadi orang yang baik dan percaya bahwa ayahnya sangat mencintainya. Nah, di adegan itu tuh kayak sedih banget, teman-teman. Nah, aku akan memberikan cuplikan sedikit ya, teman-teman. 예승이 안녕. 잘 가, 예승이. 응. 예승이 안녕. 예승이 안녕. 둘, 셋.
하나, 둘, 셋. 아빠! 아빠! 아빠 왜 그래? 여기서 오래오래 살아도 돼. 이승이가 면회 오면 되잖아. 이승이가 안 되게. 못 따라가지 마, 아빠. Bertahun-tahun kemudian, Yesung yang telah dewasa dan menjadi seorang pengacara, ia bertekad untuk membersihkan nama baik ayahnya. Yesung juga membuktikan bahwa ayahnya tidak bersalah dan ayahnya menjadi korban ketidakadilan. Pada saat itu, hukum menyatakan bahwa Yonggu tidak bersalah, tapi semua sudah terlambat karena ayahnya Yonggu telah lama tiada. Tetapi Yesung menangis bahagia karena ia bisa membuktikan kepada seluruh dunia bahwa ayahnya adalah orang baik, bukan orang jahat. Oke, saya di sini juga akan menjelaskan keterkaitan film ini dari sisi psikologi umum ya. Nah, di film ini itu banyak menjelaskan tentang sisi kemanusiaan dan emosi manusia. Tokoh utama, Lee Yong-gu, memiliki keterbatasan intelektual ringan di mana seseorang tidak bisa menjelaskan situasi secara rinci. Tetapi ia juga tetap memiliki perasaan kasih sayang, memiliki perasaan, memiliki hati. Nah, orang yang memiliki keterbatasan intelektual itu bukan berarti mereka tidak peduli, malah justru mereka mengajarkan bahwa ketulusan dan cinta bukan dihitung dari tingkat kecerdasan, tetapi dengan hati yang bersih dan juga niat yang baik. Hubungan antara Yonggu dan juga anaknya Yesung menggambarkan ikatan emosional yang kuat, dan dalam psikologi disebut attachment. Hubungan ini membuat Yesung menjadi seseorang yang kuat dan pemberani. Pada saat ayahnya dipenjara, Yesung mengalami kesedihan yang cukup mendalam dan kurangnya figur ayah. Nah, ini menggambarkan bahwa seseorang yang tidak mendapatkan figur ayah atau berpisah dengan orang tuanya, ia akan berpengaruh kepada emosional sang anak. Saya juga akan menerkaitkan film ini dengan sebuah hadis dan juga ayat Al-Quran. Saya akan membacakan hadisnya terlebih dahulu. Saya ambil dari hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ala wa inna fil jasati mutogotan ida solahat solahal jasadu kuluhu wa ida fasadat fasadal jasadu kuluhu ala wahyal kolbu, yang artinya, ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpalan darah daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpalan darah daging itu adalah hati. Nah, walaupun Yonggu memiliki keterbatasan intelektual, tetapi ia memiliki hati yang tulus dan juga bersih. Dan dalam Al-Quran, saya mengambil dari surat Asy-Syura ayat 88 sampai 89 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yang artinya yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Secara keseluruhan, film Miracle in Cell No. 7
bukan hanya film yang menceritakan tentang kesedihan, tetapi juga ada banyak sisi psikologinya. Dan di situ film itu mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki kekurangan, tetapi mereka juga layak diperlakukan secara adil. Film ini mengajarkan tentang hati yang tulus, memaafkan, tidak iri terhadap orang lain, dan menerima kekurangan. Sekian review film dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati penonton semua atau teman-teman semua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.